lan utawi piro-piro pardune wudu pardune tayamum iku arba'atu asya'a papat piro-piro perkara pardunya tayamum ini berjumlah 4. Ahaduha utai salah sujin arba'ah ahaduha utai salah sujin arba'ah iku niatu niat yang pertama adalah niat itu dalam sana tulis kayakula nawaitu istibahata muftaqirin ila tuhrin nawaitu istibahata muftaqirin ila tuhrin niat saya agar diperbolehkannya perkara yang membutuhkan ila tuhrin membutuhkan suci seperti sholat itu kan membutuhkan suci. Jadi niat saya melaksanakan tayamum agar diperbolehkannya perkara yang membutuhkan terhadap suci. Itu niat. Jadi yang pertama adalah harus niat niat istibahatis sholat, niat agar diperbolehkannya sholat. Salah satu contohnya seperti nawaitu istibahata muftaqirin ila tuhrin. Wa fi ba'din nusahilan iku ilmu sebagian tuladan. Lan iku ilmu sebagian tuladan. Arba'u khisalin utawi dawu arba'u khisalin. Dalam sebagian redaksi itu bahasanya adalah arba'u khisalin. Jadi wa farduhu wa fariduhu arba'u khisalin. Niatul fardi siji niat fardu. Fa inna wa mangka lamun niat sapa al mutayammimu wong kang tayamum. Fa inna wa mangka lamun niat sapa al mutayammimu wong kang tayamum. Kalau orang yang bertayam itu berniat al fardhu ing fardu, niat fardu nawaitu istibahata fardis sholati, nawaitu istibahata fardis sholati, niat saya agar diperbolehkannya sholat fardu. Nah kalau niat fardu seperti itu. Wan nafla lan ing sunah, nyatake lamun niat sunah mah nawaitu istibahata naflis sholati. Maka istabaha maka amrih wenangaken sapa si wong, istabaha maka amrih wenangaken sapa si wong huma ing fardhu lan nafil. Oh gini niatnya ulangi lagi. Nah jadi niatnya double, niat fardu dan niat sunnah. Jadi kayak contohnya nawaitu istibahata fardhis sholati wa nafliha, itu niatnya dirubah. Nawaitu istibahata fardhis sholati, tulis wa nafliha, artinya niat saya agar diperbolehkannya sholat fardu dan sholat sunnah. Jadi niatnya double, niat fardu ongkoh, niat sunnah ongkoh. Istabaha maka dia boleh melakukan fardu dan sunnah sekaligus. Awil fardu atawa niat ing fardu, awil fardu atawa niat ing fardu nawaitu istibahata fardis sholati, nawaitu istibahata fardis sholati atawa fardit tawafi, garis miring fardit tawafi. Niat saya bertayamum agar diperbolehkannya fardu sholat atau fardu tawaf. Nah jadi kalau niatnya seperti itu, jadi yang disebut-sebut cuma fardunya saja, tidak menyebutkan bahasa sunnah. Jadi fardu fakot yang dia sebutkan. Maka istabaha maka amrih wenangaken sapa si wong, istabaha maka amrih wenangaken sapa si wong ma'ahu sertane fardu, ma'ahu sertane fardu an-nafla ing salat sunnah. Maka itu juga sama, dia boleh melaksanakan fardu salat atau salat fardu dan juga salat sunnah. Jadi niat ketika niat fardu plus sunnah
atau ketika niatnya fardu saja tanpa menyebut bahasa sunnah, maka dia boleh melaksanakan fardu dan sunnah. Paham nggak? Saya niat melaksanakan tayamum agar diperbolehkannya sholat fardu. Boleh nggak melaksanakan sholat sunnah? Boleh. Istabaha ma'ahu an-nafla. Boleh, di samping dia melaksanakan sholat fardu juga dia boleh melaksanakan sholat sunnah, walaupun tidak niatnya hanya menyebut kata-kata fardu. Wa sholatal janazah tilan ing sholat janazah. Wa sholatal janazah tilan ing sholat janazah, atau dia meniatkan niat melaksanakan sholat janazah aidon. Niat saya melaksanakan sholat janazah aidon gitu. Apa itu istibahat fardhu sholat wa sholatal janazah gitu. Awin nafla atau sunnah faqat hale belaka, atau niatnya cuma sunnah saja. Nah kalau niatnya cuma sunnah saja, ulangi lagi. Awil fardo atau niatnya niat fardu. Gimana bahasanya kalau niat fardu aja? Nah wa itu istibahata fardhi sholat. Niat saya bertayamum agar diperbolehkannya sholat fardu. Jadi yang dia sebutkan cuma bahasa fardu saja, faqat itu fardu saja. Maka istabaha boleh dia melaksanakan satu sembahyang fardu, kedua sembahyang sunnah wa sunatal janazah dan juga dia boleh melaksanakan sholat janazah. Jadi boleh berapa sholat yang dia lakukan? Maka boleh melakukan 3 sholat. Istabaha maksudnya adalah boleh melakukan 3 sholat. 1 sholat fardu, 2 sholat sunnah, nomor 3 sholat janazah. Kenapa? Li'annaha bimanzilatin nafli, karena sembahyang janazah teh seolah-olah sembahyang sunnah ya, maka boleh melaksanakan sembahyang janazah. Nawaitu istibahata fardhi sholatnya, saya diperbolehkannya fardu sholat. Maka nanti kalau sudah tayamum apa yang diperbolehkan? Fardu boleh, apalagi sunnah boleh, apalagi janazah juga boleh. Awin nafla atawa ing niat atawa niat ing sunnah faqat belaka, maka belaka. Atau dia hanya niat untuk sunnah saja, seperti nawaitu, tulis nawaitu istibahata naflis sholati. Nawaitu istibahata nafli sholati. Apa artinya? Niat saya bertayamum agar diperbolehkannya sholat sunnah. Nah kalau niatnya seperti itu maka istabaha ma'ahu al-fardu. Istabah lam yastabih, lam yastabih maka orang kena ngalap, lam yastabih maka orang kena menangakan gitu, lam yastabih maka orang kena amrih menangakan sapa wong ma'ahu serta nafla faqat al-fardu ing salat fardu ta eta mah tidak boleh melaksanakan salat fardu dan niat lagi keur melaksanakan sunnah, maka lam yastabih dia tidak diperbolehkan melaksanakan sembahyang fardu. Wa kadzalan ka iki lam yastabih launa wa lamun niat sapa wong as-sholata ing salat, launa wa lamun niat sapa wong as-sholata ing salat. Begitu pula ketika dia niat niat untuk sholat, tulis nawaitu istibahatas sholat. Nah ya benar, nawaitu istibahatas sholat, niat saya agar diperbolehkan sholat. Jadi hanya minta diperbolehkan sholat. Maka ini juga sama. Wa kadza law nawa as-sholat, ketika dia berniat agar diperbolehkan sholat, maka dia hanya boleh melaksanakan sholat sunnah. Hai fala yastabihu ma'ahu al-fardu, artinya dia tidak boleh melaksanakan sembahyang fardu dengan tayamum yang niatnya seperti tadi. Li'anna sholata 'indal itlaqi tanzilu ala aqli darajatiha wa huwa an-naflu. Karena sholat ketika dimutlakan maka itu artinya adalah sholat sunnah. Wa yajibulan wajib pokon niyati tayamum barengakeun niat tayamum.
Wajib niat tayamum teh harus dibarengkan binakli turabi kelawan ngalihakan debu. Ketika kita mengambil memindahkan debu, dipindahkan untuk muka, nah disitulah kita harus mulai nih niat. Wajib qarnun niati, menyertakan niat dengan memindahkan debu kepada muka. Binakli turabi kelawan ngalihakan debu lil wajhi maring wajah wal yada lan tangan loro. Jadi niat tayamum harus apa disertakan dengan apa? Mengangkat debu ke muka atau membawa debu ke muka, memindahkan debu ke muka. Wal yadlan tangan loro. Kemudian niat tersebut wastidamatu hadhihi niat langgengkan ikilah niat, dan niat tersebut harus terus dilanggengkan, harus terus ngerentek dalam hati, ngerentek tayamum dalam hati. Wastidamatu hadhi niat lan langgengkan ikilah niat sampai ila mashi syai'in tumaka maring musab suwiji-wiji minal wajhi saking wajah, sampai sesuatu dari muka ada apa sudah terusap ya, sampai kita mengusap sesuatu dari wajah. Kumalamun kia walau ahdasa lamun hadasa posi wong si jahit memindahkan debu mau dia tempelkan ke muka. Walau ada salah namun ada sapa si wong badana liturabi sawise ngalihaken debu. Kita mengambil debu untuk dipindahkan, ditempelkan ke muka. Tiba-tiba kita keburu hadas ya, sebelum debu menempel di muka. Nah walau ada salah namun hadas sapa si wong badana liturabi sawise ngalihaken debu. Begitu debu sudah kita angkat mau diusapkan, tiba-tiba keburu hadas. Pertanyaan, bolehkah debu itu digunakan untuk mengusap muka? Lam yang sah mangka kanan musab sapa siwang bidzalika kelawan mengkon-mengkonon turub, maka dia tidak boleh menggunakan debu tadi. Lam yang sah mangka kanan musab sapa siwang bidzalika turubi kelawan mengkon-mengkonon turub, maka debu yang dia bawa tadi harus dia buang, tidak boleh diusapan ke muka. Balyun kilo balik ngalihat sapa siwang, balyun kilo balik ngaliatan sapa siwang ghairahu ing saliyane turab, melainkan dia harus mengambil debu yang baru untuk diusapkan ke muka, tidak boleh menggunakan debu yang dia bawa tadi. Wasanilan utaikan nomor lawannya wasalisu iku masul wajhi musab wajah wa masul yadilan musab tangan loro. Nomor kedua dan nomor ketiga mengusap muka dan mengusap kedua tangan sampai ma'al mirfaqaini serta sikut loro. Wa bi badin usahil matilan ikunum sebagian teladan matan ilal mirfaqaini utai dawu ilal mirfaqaini. Nah, kemudian mengusap muka dan mengusap kedua tangan ini mau tidak mau harus menggunakan dua kali usapan, dua kali pukulan, dua kali tekanan. Wa yakunan ana pamashuhu mangusap wajah lan yadaini iku bidor batani kelawan rong usapan, dua kali mengusap. Jadi dia ambil satu usapan, tempelkan ke muka, ngambil lagi, ditempelkan ke kedua tangan. Jadi harus dua usapan. Walau ta'ala lamun nyelehakan sapa siwang ya dahulin tangannya siwang. Ketika seseorang meletakkan tangannya ala turabin naimin ing atase debu naimin kang alus, si jahit menempelkan tangannya di debu yang halus tanpa dia tekan, coba ditempelkan aja. Tiba-tiba debu tersebut menempel di tangannya itu. Fa'ala mangka gumantung atau mangka nempel biha kelawan iyan. Fa'ala maka nempel biha mangka gumantung atau nempel biha kelawan iyan opo turabun. Debu dia meletakkan tangan di debu yang halus, kemudian debu-debu tadi banyak yang nempel di tangannya, padahal min ghairi dharbin saking tanpa mukulaken, padahal tidak dia tekankan. Pertanyaannya, cukupkah debu tersebut digunakan untuk mengusap? Oh kapal maka cukup apa turun. Dan penting mah memindahkan debu walaupun tanpa harus, walaupun tidak melalui proses memukulkan
sholati wa tartibu tartib. Nomor keempat dari fardunya tayamum ada tartib. Fardu tayamum dari jelaskan ada 4. Yang nomor keempat ada tartib. Jadi wajibu mangka wajibu taqdimu masil wajhi diinakan musab wajah. Wajib kita mendahulukan musab muka dulu baru kemudian musab kedua tangan. Karena di dalam tayamum itu ada 2 yang diusap. Pertama muka, kedua tangan. Pertama nah, yang diusap itu walaupun mandi itu yang diusap cuma 2. Apa yang diusap itu muka dan kedua tangan ya. Mang Sapik mandi junub ya Allah ting ada tokol tipe ngimpi dan gitu. Kadang-kadang ngimpi masuk macam-macam, lain ngimpi jeung putri, kadang-kadang ngimpi dikudak-udak dikejar-kejar sama sama setan, kadang-kadang kalau dia lari itu mau kena tiba-tiba cet aduh pika sebelah dia menahan teh keluar ongko coba wajai ya. Nah mandinya itu nggak usah guling-guling di tanah, cukup walaupun untuk mandi yang diusap cukup cuma 2 muka dan kedua tangan gitu. Nah itu harus tertib, pertama mengusap muka dulu baru kemudian mengusap kedua tangan. Sawaun iku pada uga tayammama utawi yen tayamum sapa si wong. Tayammama utawi yen tayamum sapa si wong ana hadasin asgoro saking hadas kang cilik. Baik tayamum nate untuk menghilangkan hadas yang kecil au akbaru atau hadas kang gede. Bagaimana kalau tidak tertib? Walau tarokalan lamun ninggal sapa si wong at-tartibaing tartib lamun tertartib. Bagaimana lam ya siha mangka ora sapa apa tayamum gitu ya. Jadi yang harus tartib teh cenah di dalam masalah musab, bukan di dalam mengambil tanah. Ulangi lagi, yang nomor keempat tartib. Yang dimaksud wajib tartib teh aya fil masih di dalam masalah mengusap. Jadi mengusapkan debu ke muka harus tertib dengan mengusapkan debu ke kedua tangan. Artinya jangan mengusap kedua tangan dulu sebelum mengusap muka. Jadi aifil masih. Nah, bagaimana kalau dalam kasus mengambil debu? Mengambil debu tidak tertib. Contoh, wa amah dutoro bilang anapun utawi ngalap debu. Adapun masalah mengambil debu. Ya misalkan kita mengambil debu dengan menggunakan kedua tangan ya. Kemudian lil wajhi untuk wajah, tangan yang satu dia usapkan untuk muka. Tuh, tangan yang satu debu yang ada di tangan kirinya dia usapkan ke tangan kanan. Nah berarti kan antara untuk mengusap muka dengan mengusap kedua tangan dan mengusap tangan kanan maksudnya itu ngambilnya tertib tidak? Berbarengan kan? Ulangi lagi. Misalkan kita ngambil debu, perhatian teman, ambil debu, set. Nah, yang ini kita usapkan ke muka. Nah, tangan debu yang ada di tangan kiri kita usapkan ke tangan kanan tuh. Ini tertib tidak kira-kiranya? Di dalam mengambilnya tidak tertib karena ngambilnya bersamaan. Pertanyaannya sah nggak? Dalam kasus tersebut hukumnya sah dan diwajibkan tertibah di masalah mengusapkan debunya itu yang harus tertib. Muka dulu baru kemudian tangan. Coba dalam contoh tadi ngambilnya bareng tapi mengusapannya bareng tidak? Tidak kan, muka dulu ya, muka dulu baru kemudian tangan. Jadi dalam kasus tersebut hukum tayamumnya dianggap sah karena masalah mengusapnya tidak masalah mengusapnya tetap tertib, cuma dalam masalah mengambilnya saja yang tidak tertib karena bersamaan. Tuh, maka di sini dikatakan wa amma akhdut turab. Adapun mengambil debu lil wajhi kemudian diusapkan ke muka, wal yadani debu yang ada di tangan kiri dia usapkan ke tangan kanannya. Fala yustaratu fi tartibun maka ora den syarataken fi lam yasi akhdhu opo tartibun tertib. Masalah ngambil debu nama wajib tertib. Nu wajib tertib masalah masku mengusapkan debu. Jadi fala yustaratu maka ora den syarataken fi lam akhdhu opo tartibun tertib dina mengambil debu mah wajib tertib boleh bersamaan juga. Jadi
Pana pataprena. Jadi falau doroba mangkalamun mukulakan sapa si wong biadahi kelawan tangan lorong si wong. Biadahi kelawan tangan lorong si wong. Jadi kalau seseorang menekankan kedua tangannya, dia tekankan dapatan wahidatan, dapatan kelawan ambalan, dia menekankan tangannya ke debu, tek ditekankan ya. Dapatan sekaligus seperti berbarengan ya. Tek terus sekaligus. Nah, ala turabin ing atase debu wa masaha biyaminihi wa masaha lan ngusap sapa si wong biyaminihi kelawan tangan tengene si wong, dengan tangan kanannya dia mengusap mukanya, wajhahu ing wajahe si wong, wajhahu ing wajahe si wong, wa maswa biyasarihi lan kelawan tangan kiwene si wong, wa biyasari lan kelawan tangan kiwene si wong, yaminahu ing tangan tengene si wong, yaminahu ing tangan tengene si wong, jaza maka wana opo derbu, maka memukulkan debu tadi, mengambil debu tadi hukumnya boleh, karena di dalam mengambil debu tidak disyaratkan harus tartib, anu disyaratkan kudu tartimah dina masalah musabna. Wa sunanulan utai pirang-pirang sunah yang tayamum ay tayamumi, tegasnya tayamumiku salah satu anak telu. Sunah-sunahnya tayamum ada 3. Wa fi barin musail matni lan iku ilmu sebagian tuladan mata salah suhi sol utai dawu salah suhi solin mana atasnya turupane maca bismillah. Pertama maca bismillah sebelum tayamum tak baca bismillah. Watak dimul yumna lan dinginakan anggota kang tengen. Watak dimul yumna lan dinginakan anggota kang tengen. Kemudian yang nomor kedua, mendahulukan bagian yang kanan seperti ngusap tangan kanan dulu yang diusap. Minal yadi saking kang loro alal yusra ngariakeun ing atase kang kiwe min huma saking yadaini. Watak dimu alal wajhi lan duraken lan dinginaken lebih dhuwur-dhuwure wajah. Watak dimu alal wajhi lan dinginaken lebih luhur-luhure wajah. Nomor berikutnya atau kesunahan berikutnya mendahulukan mengusap bagian atas muka daripada bagian bawah muka. Ala aspalihi ngatas lebih asor-asore wajah. Wal mualatulan nuli wal mualatulan nuli ayali ghairi daimil hadas. Kemudian kesunahan tayamum yang nomor berikutnya adalah mualah. Apa mualah itu? Terus selesai yang pertama dilanjut dengan anggota berikutnya. Eta sunnahna mualah itu li ghairi daimil hadas, ditulis ae li ghairi daimil hadas. Apa artinya apa? Bagi orang yang tidak langgeng berhadas. Timbul pertanyaan, kumaha lamun jalma teh terus-terusan keluar ciki ceret deui gitu ya. Atau misalkan yang jainab teh non teh berbel deui nya tina eta teh keluar beureup terus-terusan teu neureun. Nah, itu namanya daimul hadas. Maka bagi daimul hadas mah hukum mualah bukan sunnah tetapi fardu. Wa sabaqa geus dingin apa maknaha pengertiane mualah fil wudu'i lembab wudu. Wa baqiyalan tetep li tayamum kadue tayamum. Wa baqiyalan tetep li tayamum kadue tayamum apa sunanun pirang-pirang sunah. Ukhra kang wene. Cek musannif masih loba sebenarnya mah sunah-sunah dina tayamum. Tapi madzuratun, nama madzurat teh dituturna dibahas nanti lain di dia di mana fil mutawwalat ing dalam kitab kang den dawaaken pembahasannya enggak dibahas di sini da Imam Mukhtasar namun ngambai ting teh matak suul gitu. Dibahasnya di mana fil mutawwalat dina kitabun olad alen pembahasanana. Minha itu setengah saking sunan diantara kesunahan di tayamum adalah naz'ul mutayammimi utai nyopote wong kang tayamum. Naz'ul mutayammimi utai nyopote wong kang tayamum mang syahru
memakai cincin, kemudian dia bertayamum. Nazul mutayammimi utawi nyopote wong kang tayamum hati mau ing ali-aline mutayammim fi darbatil ula ing dalam usapan kang pertama. Fi darbatil ula ing dalam usapan kang pertama. Usapan yang pertama itu usapan tunggal bakal untuk muka ya. Usapan pertama itu ayat darbatun lil wajib. Ketika mengusap muka itu cincinnya sunnah diapakan? Sunnah dicopot, sunnah soten cincin dicopot. Ini andai kata fitur batil ula dalam usapan yang pertama, terutama ketika ngusap wajah. Kumaha namun dina usapan kedua nyata ngusap tangan. Amasannya tu anapun utawi usapan kang kapindo. Amasannya tu anapun utawi usapan kang kapindo. Adapun usapan yang kedua yaitu usapan untuk tangan, maka iku payajibul mangka wajib obon nazul khotam nyopot ali-ali. Obon nazul khotami nyopot ali-ali wajib eta masih alina-alina dicopot lamun keur ngusap leungeun mah. Fiha ilm darbatis saniyah. Waladzi lan uti perkara yubtilu kang batalakan apa ladzi atayammum ing tayammum. Perkara yang membatalkan karena tayamum iku salah satu asya'a telu piro-piro perkara. Ada 3 perkara yang membatalkan terhadap tayamum. Ahaduha utawi salah sujunin salasa. Ahaduha utawi salah sujunin salasa iku kullu ma saban-saban barang. Iku kullu ma saban-saban barang. Tiap-tiap perkara yubtilu kang batalakan apa ma tayamum ing tayamum. Tiap-tiap perkara anu ngabatalkeun al-wudu ing wudu. Tiap-tiap perkara anu matak ngabatalkeun kana wudu eta matak ngabatalkeun kana tayamum. Tiap-tiap perkara yang membatalkan terhadap wudu. Jumlahnya ada berapa yang membatalkan terhadap wudu? Waladzi yunkidul wudu asitatu asya'a. Dina Fathul Qorib halaman genep dijelaskan anu ngabatalkeun kana wudu jumlahnya ada 6. Pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Kedua, tidur atas tingkah yang tidak menempelkan pantatnya. Ketiga, hilangnya akal. Nomor keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang lain tanpa adanya penghalang. Nomor 5, menyentuh farjinya anak Adam dengan telapak bagian dalam. Terakhir, menyentuh under-under lompat-lempit dubur anak Adam. Itu jumlah yang membatalkan tayamum. Wudu ada 6. Nah ini yang membatalkan terhadap wudu itu juga membatalkan terhadap tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ringkas banget bahasannya. Wasaba kolang wis dingin opo bayang penjelasan yang fi asbabil hadas. Di dalam pira-pira asbabul hadas yang membatalkan wudu ini sudah lampau, sudah lewat. Di mana? Di dalam bab asbabul hadas. Jadi pamata kana mutayammiman, mangka kapan-kapan anak sapa si wong. Pamata kana maka kapan-kapan anak sapa si wong iku mutayammiman wong kang tayamum. Mangirhan teh tayamum kemudian dia hadas tekuk hitut, batal enggak tayamumna? Batal. Enggak hadas teh atau kentut teh membatalkan terhadap wudu. Karena membatalkan terhadap wudu maka membatalkan terhadap tayamum. Mang Rendi habis tayamum karena mukanya ganteng, banyak orang yang mengidolakan. Selesai tayamum itu sampai-sampai tukang dagang ciloknya hayang nyampa eta budak kasep-kasep ama dicampa di tengah tapi pina. Batal enggak tayamumna? Batal karena bersentuhan kulit dengan orang yang lain, dengan orang yang ajnabiyah tanpa ada aling-aling. Batala maka batal apa tayamum siwong. Wazanilan utekang memeloni kuruyatul ma'i ningali banyu. Iku ruyatul ma'i ningali banyu. Yang nomor kedua karena melihat air.
Wa fi badin usail mati lan iku ilmu sebagian tuladan matan wujudul ma'i utawi dawuh wujudul ma'i dalam sebagian redaksi bahasana adalah karena adanya air. Habis tayamum karena tidak ada air, kita tayamum tiba-tiba kita menemukan air wujudul ma'i, maka hukum tayamumna batal. Tapi ditafsir fi ghairi waktu sholat ing dalam liyane waktu sholat. Di luar waktu sholat kita melihat apa? Melihat air. Air fi ghairi waktu talabus di sholat biarkan qabla tamamir ro min akbaro. Yang dimaksud dengan apa namanya di luar waktu sholat itu artinya dia belum masuk ke dalam sholat, belum masuk ke dalam sholat. Seperti mana contohnya? Seperti dalam syarahnya biangkan aku melantamamir ro'in min akbaro, dia belum selesai mengucapkan ro'nya 8 akbar, keburu ada air ya. Si Jae bertayamum karena tidak ada air, kemudian dia bertayamum, setelah tayamum kemudian sholat. Nah sebelum dia selesai mengucapkan rohnya 8 akbar, Allahu akbar, belum selesai, belum sampai pada rohnya 8 akbar. Berarti kalau belum sampai pada rohnya 8 akbar berarti dia berada di luar sholat. Nah kalau melihat airnya itu adalah di luar sholat, biangkana qabla tamamir ro, seperti dia belum menyelesaikan mengucapkan huruf ro dan 8 akbar, berarti dia belum sholat. Nah, au ma'ahu atau berbarengan dengan mengucapkan ro, maka itu gimana hukumnya nanti di bawah ada. Jadi faman mangka utai sapa wong iku tayamum sapa si wong, maka barang siapa orang yang tayamum mangrendi tayamum kunaon sababna li faqdil ma'i, karena tidak ada air, geus diteangan kaditu kadieu eueuh cai jadi akhirnya dia bertayam. Nah summa ro'a mangka kari-kari ningali sapa si wong summa ro'a mangka kari-kari ningali sapa si wong, kemudian dia melihat air atau dia menduga-duga akan adanya air, atawa nyipta sapa si wong, ada wanita sama siwang huin maun. Ulang lagi, barang siapa yang bertayamum karena kasus tidak ada air, kemudian dia melihat air atau membayangkan adanya air qabla dukhuli fi shalah, sebelum dia melaksanakan qabla dukhuli sadurunge manjingnya siwang fi shalah dalam salat, sebelum dia masuk dalam salat, maka batola tayammumuhu, tayamumna hukumna batal. Tabatola mangka batal apa tayammumuhu, tayammum si wong fain ro'a maka lamun ningali sapa si wong hu ing maun. Bagaimana lamun melihat air ya, melihat airnya ba'da duhulihi, sawise manjingi si wong fiha dalam salat, geus asup ya madina salat, bahkan keur maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sudah masuk dalam sholat. Maka tafsir wa kanat lanana apa sholatu sholatikum mimma setengah saking barang la yasqutu ka orang gugur apa farduha fardune sholat bitayamum kelawan tayamum, bitayamum kelawan tayamum. Maka tafsir lamun sholatan sholat mukim kasolati mukimin, kayak sholat wong kang mukim. Maka tafsir kalau dianya mukim ya, kemudian dia tayamum karena tidak ada air, ke sholat tiba-tiba menemukan air dan kondisi dianya sedang dalam kondisi mukim, maka batal posot bil hali dalam nalika batal nalika mangdanya sholat, mangdanya tayamum, sebab nak tayamum teh karena tidak ada air, kemudian dia melaksanakan di tengah-tengah sholat tiba-tiba dia menemukan maka tafsil kalau dia ada orang yang mukim maka batolat sholatnya mimma atau saking barang yaskutu kang gugur apa farduha fardune yasir sholat bitayamum kelawan tayamum kalau sholat di musafirin kayak sholatnya wong kang lelungan. Tapi kalau dia adalah orang musafir mah fala tabtulu mangka ora batal apa
sholat, maka sholatnya tidak batal dengan sebab melihat air. Baik sholatnya fardu, badan itu fardu kana dan apa suratu awan apa atawa sur. Wa in kana lalamun ana apa tayamum syasi tayamum awak-awakan. Wa in kana lamun ana apa tayamum syasi tayamum awak-awakan. Ieu mah lain karena tidak ada air. Tayamum tetapi karena apa? Limarodin karena gering mangabit tayamum. Kenapa tayamum? Bukan karena tidak ada air dan saya meloba, tapi karena sakit entot panas gitu badan. Nanti cek dokter tidak boleh terkena air karena kalau terkena air mesti ngecius gitu. Nah berarti tayamum bukan karena ada air melainkan karena sakit. Tiba-tiba ketika sedang sholat dia menemukan air. Batal nggak tayamumnya? Batal nggak tayamumnya? Nggak batal. Daim bukan karena faktor tidak ada air tuh. Sumaroa mangka kare-kare ningali sapa wong alma aing banyu, kemudian dia melihat air. Atau ke sholat teh hujan, bertek teh hujan terjadi masalah. Dan imat tayamum nake lain karena faktor tidak ada air, ini karena faktor marodinnya. Pala asaro mangka orana pengaruh mangka orana labat iku tetep liru yatihi kadue ningali maun, maka tidak ada pengaruh dengan melihat air. Kenapa ya? Karena dia tayamumnya bukan karena faktor air. Jadi bal tayammumuhu balik utawi tayammum siwa si saksin balik utawi tayammum saksin iku bakin kang tetep bihali kelawan tingkahe tayammum. Jadi tayammumna tetap ya hukum nasah. Wasali sulang utai kang nomor 3 iku aridatul murtad. Yang nomor ketiga dari perkara yang membatalkan terhadap tayammum adalah Na'udzubillah. Wa ya uterida iku qat'ul islami megot Islam, memutuskan Islam, keluar dari Islam. Iku qat'ul islami megot Islam, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Ya suksi jaya teh cicing di agama Islam teh kitu-kitu wae aing mah. Dagang kalakat timbul hutang. Tani kalakat timbul daki mending asup ke Kristen we ame beunghar. Jadi dia keluar dari Islam, itu disebut murtad. Nah maka lamun murtad maka tayamumna